ahli epidemiologi dari University of North Carolina, Amerika Serikat, Juhairi Mukhtar, menduga sudah ada 4,9 juta orang di Indonesia yang terpapar COVID-19. Jumlah itu bisa saja diketahui jika testing COVID-19 di Indonesia tinggi seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Menurutnya, dari total jumlah penduduk Amerika sekitar 330 juta jiwa, sebanyak 5,8 juta jiwa telah terinfeksi COVID-19. Sedangkan dari 247 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya 165 ribu lebih orang yang terpapar COVID-19. Dijelaskan incidence rate dari orang yang terpapar COVID di Amerika Serikat sekitar 178 orang per 10 ribu, di mana setiap 10 ribu penduduk ditemukan ada 178 orang terpapar COVID-19. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana dari 247 juta penduduk, hanya 165 ribu orang yang terpapar COVID-19. Incidence rate adalah frekuensi kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu wilayah dalam waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Menurutnya, jumlah incidence rate di Indonesia yang masih rendah bisa disebabkan oleh angka tes corona yang masih terbilang sedikit. Padahal jika pengetesan dilakukan setara dengan di Amerika Serikat, maka dapat diprediksi angka positif corona di Indonesia bisa mencapai 4,9 juta orang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, kasus COVID di RI bisa 5 juta. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif. Selamat pagi Pak Syahrizal. Ya, selamat pagi Mas Ikal. Selamat pagi juga. Apa kabar Pak Syahrizal, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Syahrizal, ini kita akan membahas terkait dengan baru saja ada seperti analisa begitu ya dari salah satu epidemiolog dari University of North Carolina yang menyebut bahwa sebetulnya ketika testing di Indonesia bisa dilakukan semasif di Amerika Serikat, angkanya ini bisa jauh lebih dari apa yang sudah dirilis saat ini. Anda sepakat dengan itu Pak Syahrizal? Begini, ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat, tapi asumsi itu boleh saja ya. Tapi ini saya kira tentu asumsi itu tidak hanya melihat Amerika ya, tapi 5 negara besar ya. Ada 5 negara besar di dunia yang kalau 6 sebetulnya dari Cina, India, Amerika, Indonesia, Pakistan dan Brazil ya. Jadi dari keseluruhan itu memang kasus mencapai 51% dari kasus dunia. Saya kira sebagai asumsi dibandingkan begitu, saya kira kita tidak perlu menanggapinya terlalu serius lah ya. Lebih baik kita mengamati situasi fakta yang sesungguhnya ada di Indonesia. Oke. Tapi Anda melihat bagaimana saat ini penanganan dari pemerintah sendiri mengenai testingnya, kemudian tracing dan juga tracking. Apakah semakin hari atau semakin berjalannya waktu ini semakin menunjukkan perbaikan atau bagaimana Pak Syahrizal? Iya, saya kira testing ya, pemerintah juga mengakui bahwa kita belum memenuhi persyaratan WHO ya. Tapi sederhananya adalah memang angka kemampuan kapasitas kita untuk memeriksa ya masih sekitar 30 ribuan begitu ya. Ini juga belum memenuhi harapan. Ya, Pak Jokowi ingin sampai 50 ribu misalnya ya. Nah, keterlambatan pemeriksaan ini tampak sekali ya, misalnya pada jumlah suspek kita masih tinggi ya. Jumlah suspek masih tinggi 79 ribuan, itu kalau kita tes dalam 24 jam tentunya kita akan bisa mendapat angka kasus yang 7 ribuan dalam satu hari ya. Mereka yang meninggal dari kasus probable juga angkanya tinggi sekali ya. Ini untuk menunjukkan bahwa memang kapasitas dan kecepatan dalam pemeriksaan kita memang perlu terus ditingkatkan ya. Tapi saya kira kan tidak mudah. Saya mengerti betul bahwa tidak mudah untuk meningkatkan kapasitas itu. Saat ini kita punya 320 laboratorium ya, itu juga terbagi antara PCR dan yang TCM ya. TCM ini jumlahnya besar dari sisi lab, tapi kontribusinya dalam pemeriksaan spesimennya sangat rendah ya. Nah, ini tidak mudah ya, membeli alat sendiri, mesin PCR sudah antri, lalu ada 3 komponen yang harus dipenuhi ya, reagen untuk
ekstraksi RNA, VTM-nya, media transportasinya, lalu kemudian juga reagen PCR-nya sendiri. Saya kira dalam situasi semua 3 komponen impor dan seluruh dunia juga membutuhkan yang sama, saya kira kita dalam posisi seringkali mengantri untuk mendapatkan komponen-komponen itu. Jadi spesimen kita jelas masih belum seperti yang kita harapkan. Kalau Anda melihat saat ini mungkin untuk testing sendiri kita masih ada beberapa kesulitan begitu, dan di sisi lain juga saat ini kebijakan untuk pelonggaran, misalkan saat ini kita sudah masa PSBB transisi, Anda melihat bagaimana? Di satu sisi penanganannya juga belum maksimal, di satu sisi juga sudah melakukan pelonggaran. Ini bagaimana Pak Syahrizal? Apa dampaknya yang Anda nilai? Ya, jadi sebelum kita membahas itu, ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Ini terkait dengan peningkatan kasus ya. Kasus saat ini 172.000, tapi kita melihatnya begini. 50.000 kasus pertama di Indonesia itu dicapai dalam waktu 114 hari. Ya. 50.000 yang kedua kita capai dalam waktu 33 hari, lebih cepat. Ya. 50.000 kasus ketiga itu hanya kita capai dalam 23 hari. Dan saya khawatir kita akan mencapai angka 200.000 itu mungkin sekitar tanggal 10 atau 11 September. Jadi itu hanya dalam waktu sekitar 18 hari. Nah, kasus ini akan lebih cepat, dan jika situasi kecepatannya seperti sekarang saja, maka tidak mustahil pada akhir tahun kita akan mendapatkan angka 500.000. Ya. Nah, persoalan yang terbesar itu adalah bagaimana caranya kita mampu menangani kasus ini di fasilitas kesehatan. Ya, saya lihat begini, sederhana saja. 2 hari yang lalu, ya, Kepala Dinas Kesehatan DKI menyatakan bahwa kapasitas untuk perawatan di DKI itu sudah mencapai 70%. Nah, 70% itu dengan kasus yang 37.000 kasus di DKI. Jadi kalau saya lihat begini, berarti ya 70%. 100% ya berapa? Itu kemampuannya hanya sekitar 100 ribuan. Ya. Jadi maksud saya, 10.000 bed. Padahal ketika kasus mencapai 500.000, DKI paling tidak membutuhkan 20.000 bed. Ya, jadi artinya ada kebutuhan 2 kali peningkatan lebih besar pada akhir tahun. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana DKI harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatannya ketika angka mencapai seperti itu. Jadi ini situasi menurut saya tidak melihat yang 5 juta tadi, tapi situasi saat ini memang dalam situasi yang kritis. Artinya jika kebijakan katakanlah seperti PSBB transisi atau pelonggaran-pelonggaran dalam aktivitas publik ini berpotensi justru akan menyusahkan pemerintah sendiri nantinya. Betul. Jadi saat ini saya kira ya kita sudah melakukan banyak hal, tapi memang selama ini kita bisa melihat bahwa dalam pelaksanaannya disiplin masyarakat juga kurang, dan pengawasan maupun pengetatan dari sisi pemerintah juga kurang tegas. Ya. Nah, kalau kita melihat saat seperti sekarang pelonggaran sedemikian ya, situasinya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya ya, tetap saja protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar. Tapi terkait dengan masker, ya menurut saya ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah memang pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke daerah harus menjamin bahwa semua masyarakat mempunyai masker. Ya, memang untuk di kota 10.000 tidak mahal, tapi untuk di pinggiran saya kira angka 10.000 sama dengan 1 nasi bungkus. Ya, nah itu satu. Yang kedua adalah kampanye yang masif tentang penggunaan masker. Kemarin saya pergi lihat di Bogor, ada di Videotron, ada Pak Jokowi menggunakan masker. Saat ini bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kampanye besar-besaran melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, tapi juga artis, influencer itu harus dikerahkan dalam suasana seperti pilkada lah, ya kampanye pilkada itu. Jadi harus besar-besaran. Dan yang ketiga, dendanya harus ada efek jerah.
Oke, oke. Ini kita ingin membahas lagi mengenai sebetulnya mengenai perhitungan. Seringkali ada beberapa kalangan, Pak Syahrizal ini menyatakan bahwa publikasi selama ini tuh masih bersifatnya terlalu delay. Jadi kita belum melihat data-data yang real. Ini sebetulnya mekanisme untuk perhitungan itu seperti apa yang sesuai sebetulnya, Pak Syahrizal? Iya, jadi memang angka yang dilaporkan ya itu kan memang adalah angka yang kita dapat dari pemeriksaan spesimen ya. Nah, kita juga sebetulnya saya tidak melihat, padahal sebetulnya kita perlu juga tadi waktu asumsi yang dari North Carolina itu menyebut sebagai insiden rate ya, insiden kumulatif ya. Ini juga jarang ditampilkan. Padahal jika kita ingin melihat resiko penduduk untuk terkena COVID, maka kita akan lebih mendapat gambaran yang lebih jelas. Sebagai contoh, DKI itu kalau kita menghitung jumlah kasus dibagi jumlah penduduk, maka DKI merupakan angka mendapatkan insiden kumulatif tertinggi. Jika kita bandingkan dengan Jawa Timur yang juga tinggi, angkanya itu 4 kali lebih beresiko daripada penduduk DKI itu 4 kali lebih beresiko dibanding Jawa Timur. Dan itu 9 kali lebih beresiko penduduk DKI dibanding Jawa Tengah. Kalau dibanding Jabar malah itu 16 kali lebih tinggi risikonya. Jadi orang yang ada di Jakarta, orang ada di Depok itu kalau pergi ke Jakarta, sebetulnya dia mempunyai risiko tambahan 16 kali lebih besar pada hari kunjungan dia ke Jakarta. Nah, angka-angka seperti ini yang kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada 10 provinsi di Indonesia yang mempunyai situasi yang berat. Saya ingin memberi perhatian terhadap Aceh dan Riau saat ini menjadi perlu perhatian ya. Tapi sebetulnya ada 10 provinsi yang merupakan angkanya kalau digabung seluruhannya menggambarkan 80% kasus di Indonesia. Nah, perhatian-perhatian ini terhadap angka-angka ini perlu kita tunjukkan ya agar kita lebih jernih melihat situasi. Oke, Pak Syahrizal, tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa provinsi lah, katakan tadi 10 yang beresiko, itu pun untuk standar dari testing penanganannya belum seragam atau bagaimana Anda melihatnya? Kita belum punya standar penanganan dan juga pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat di tiap-tiap provinsi itu sama. Bagaimana Pak Syahrizal? Situasi ini sebetulnya tentu situasi sebelum COVID juga demikian ya. Ada diskrepansi, ada gap fasilitas kesehatan yang ada di DKI misalnya, ada 67 rumah sakit rujukan di DKI. Saya kira situasi ini tidak sama dengan di provinsi-provinsi lainnya. Bahkan dibandingkan dengan Jawa Timur tidak sama ya. Apalagi pada 32 provinsi lainnya di Indonesia. Ini problem utama kita, daerah kepulauan ada diskrepansi fasilitas kesehatan dan juga sebetulnya adalah tenaga kesehatan. Ya. Kita tidak membayangkan angka kita 172.000 kasus dokter yang meninggal sudah 100 orang. Bagaimana kita membayangkan ketika pada akhir tahun ini kita punya 500.000 kasus, kita tidak tahu berapa angka dokter yang meninggal ya. Karena ini dokter kita itu lebih berharga sekali karena rasio dokter pada penduduk itu masih rendah dibanding negara-negara maju lainnya. Ya. Jadi ini situasi yang mesti kita perhatikan. Ya. Pak Syahrizal, kita akan membahas lagi nanti beberapa hal, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.